kepada rekan-rekan IATMI Uni Emirat Arab yang berbahagia dan kepada rekan-rekan IATMI di seluruh dunia. Alhamdulillah kita beruntung dan apresiasi sekali kepada rekan-rekan chapter IATMI Uni Emirat Arab yang telah berkenan untuk memberikan acara ini, sharing session yang cukup bagus. Memang kelihatannya IATMI nggak ada hubungannya dengan cyber security memang. Namun setelah saya mendapat pencerahan dari Mas Andi, kelihatannya memang sangat relevan. Karena memang berdasarkan data-data yang saya dapat juga dari lapangan saya, tadi sempat ngobrol sama teman-teman di lapangan, bahwa di lapangan migas saya itu ada 500 sistem, 2.200 subsistem. Artinya dalam konteks bahwa sistem itu dijebol oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sistem itu akan mempengaruhi proses dari mulai subsurface, wellhead, kemudian pipa transmisi, kemudian processing plant, sampai ke delivery pipeline ke Kakarimang 100 km dari lapangan saya ke offshore. Nah itu kalau memang terjadi problem dan disabotase, ini luar biasa. Saya baru sadar, ternyata dalam era industri 4.0 ini ada dua sisi mata pisau, bahwa industri yang berkembang pesat dengan IT sangat membantu, tetapi juga ada sisi lain yang memang perlu diperhatikan, masalah cyber security. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Budi yang pada sore dan malam hari ini memberikan sharing session. Saya berharap pada teman-teman IATMI dimanapun berada, wabil khusus yang ada di Uni Emirat Arab, mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari acara yang sangat bagus ini. Salam dari IATMI Pusat, semoga kita selalu sehat selalu dan lepas dari wabah pandemi COVID yang mendunia ini, sehingga operasional oil and gas dimanapun akan kembali normal. Demikian sambutan saya mewakili IATMI Pusat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi Ismoyo. Salam untuk kolega-kolega di IATMI Pusat dari IATMI UAE. Ya. Baik, mungkin selanjutnya kita bisa mulai babak presentasi yang akan dilaksanakan oleh Pak Budi Supriyanto. Pak Budi, sudah siap? Ya, Pak Budi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bentar. Silakan Pak Budi. Bentar. Siap. Bisa kelihatan ya? Bisa Pak. Presentasinya bisa ya? Bukan, itu yang kelihatan yang presentasinya kan aja ya? Iya, soalnya ada 3. Presentasinya aja ya? Iya. Oke, ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada IATMI, pengurus IATMI di UAE yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada saya untuk berpartisipasi kepada acara evening talk yang sekarang kita adalah online. Dan di sini kenapa saya mengajukan sebelumnya juga kepada pengurus juga rekan-rekan IATMI UAE, dan terima kasih tadi kepada pengurus pusat Pak Hadi yang telah berkenan untuk membuka acara ini. Jadi sedikit cerita kenapa saya mengambil tema ransomware, karena memang insya Allah cakupannya luas, mulai dari perorangan sampai industri sampai pemerintahan. Cuman awalnya saya tadinya pengen hanya kecil gitu, perorangan gitu, tapi Pak Andi bikin judulnya yang ya kalau saya bilang agak wah gitu, agak ngeper juga saya tadinya pada saat mau ngasih presentasi, tapi insya Allah dengan keterbatasan yang ada kan saya coba jelaskan dengan berupa contoh. Jadi insya Allah saya akan mulai. Nanti mohon sesuai dengan kesepakatan dengan pengurus, nanti kalau apabila ada pertanyaan dari rekan-rekan mungkin silakan dapat diketikkan di chat. Nanti kita akan coba sambil jalan kita pantau chat yang ada. Nah, jadi untuk
karena terus terang kalau mic-nya semua dibuka nanti mungkin agak gaduh. Nah, jadi sekarang saya mulai. Nah, di sini saya akan beberapa, ini daftar isi untuk insya Allah yang sore ini, jadi meskipun kalau dibilang ada beberapa tahap, tapi saya bisa bilang kita bagi jadi 3. Yang pertama adalah masalah penjelasan apa itu ransomware, beritanya, kemudian nanti kaitan dengan DNS apa, kemudian nanti insya Allah akan ada demo berkaitan dengan 2, masalah pencegahan, itu preventif, bagaimana caranya, dan terutama ini yang sebenarnya ingin saya tekankan, yang minimal kita bisa mengurangi agar kita tidak terkena serangan. Yang kemudian kedua nanti setelah misalnya ada serangan, tapi dengan catatan kita berkaitan dengan data. Jadi backup data, kemudian dengan redundansi data, dan semua software yang dipergunakan di sini insya Allah itu free, jadi bisa dipakai nanti, dan semua link nanti akan saya sertakan di bagian belakang. Seperti itu. Sekarang kita akan masuk ke penjelasannya. Jadi pengertian ransomware itu sebenarnya kan saya akan ambil beberapa kasus yang ada. Yang barusan saya cek paling baru itu berkaitan tentang ternyata ada serangan di bulan sekitar Februari kemarin, itu di US, dan terus terang kalau saya baca sih pipeline operation, bagi saya sendiri orang IT, saya paham, cuman begitu masuk ke operational technology, ternyata mereka memisahkan antara 2, information technology dengan operational technology. Nah, di sini kalau dibilang serangannya itu bermula dari bagian IT-nya, kemudian baru ke bagian OT-nya. Nah, itu dijelaskan bahwa PLC, jadi Programmable Logic Controller, yang kalau kita bilang hardware, itu tidak terkena, karena umumnya serangan ransomware itu ada kaitannya dengan operating system, terutama saat ini yang paling banyak terkena itu Windows. Ini salah satu berita yang ada, jadi banyak berita yang lain sebenarnya, cuman kita untuk berjaga-jaga saja. Kemudian yang kedua, saya angkat contoh kasus ini yang pernah terjadi di rekan saya dulu di Indonesia. Jadi setelah kena serangan itu, pertama ransomware itu dia akan mengencrypt semua file yang ada. Jadi hasilnya seperti ini yang terlihat. Jadi semua nama file dirubah dan sebagainya. Filenya masih ada. Jadi beda dengan kalau kita bilang serangan malware atau virus, itu dia ngerusak total. Kalau ransomware enggak, data tetap ada di hard disk, di komputer, sama mereka akan di-encrypt. Setelah di-encrypt selesai, berhasil, kemudian nanti akan mereka ngirimkan pesan di desktop pengguna, semacam ancaman. Tuh, dokumen Anda, foto, semua sudah di-encrypt oleh, nah ini nama softwarenya Cerber ransomware, salah satunya. Kemudian dia ngasih link di bawah, itu Anda harus ngikut petunjuk ini. Nah, kalau link itu kita buka, itu dia akan minta tuntutan. Ya, kenapa dinamakan ransomware? Ransom itu kan tembusan, jadi dia minta duit, Anda harus bayar, dikasih waktu sekian menit, kalau enggak nanti harganya akan naik terus. Seperti itu. Jadi kasus ransomware ini banyak terjadi, dan sekarang sebenarnya tidak hanya menyerang dunia usaha, tapi apapun dan siapapun bisa terkena. Kemudian di sini adalah masalah sedikit informasi. Di sini saya ngambil beberapa sumber dari internet aja, beberapa jenis ransomware yang ada. Mulai dari tahun 2013, sebenarnya yang terkenal tuh 2017 itu ada namanya WannaCry, itu salah satunya kalau nggak salah Saudi Aramco kena serangan sekian ribu unit itu komputer kalau nggak salah. Cuman beritanya nggak saya masukkan, karena kita hanya untuk masalah waktu. Nanti ada demonya juga. Nah, kemudian di sini beberapa taktik dari ransomware itu, jadi pertama masalah email, yang kemudian website yang kita bilang nggak jelas, itu jadi sudah disusupi. Kedua juga ada beberapa iklan-iklan di dalam website, itu jadi kalau misalnya lihat iklan, mohon jangan segera tertarik untuk ngeklik iklannya selagi kita nggak ngerti apa isinya. Kemudian ada juga beberapa download yang free. Memang ada download, kita harus misahkan antara free, benar-benar free dalam arti bersih, atau free download tapi yang ketumpangan sesuatu di dalam softwarenya. Nah, kemudian juga ransomware itu secara inti sebenarnya dia cuma polanya seperti ini. Jadi sistemnya terinfeksi, kemudian data itu dikunci atau di-encrypt, kemudian mereka minta tuntutan tebusan. Nah, ini beberapa contoh yang ada, ini data tahun 2019, jadi kayak FedEx itu kena, dia kena NotPetya itu ransomware, tuntutannya $300 juta. Kemudian ada juga City of Atlanta, Georgia, $5 juta, dan beberapa malah $55. Seperti ini contoh data dan angka yang ada yang pernah terjadi.
Nah, kemudian sekarang targetnya itu dia perusahaan kecil. Jadi di sini sebenarnya alurnya. Jadi pertama dia kalau kita nomor satu kan kalau tidak punya proteksi untuk cyber. Dan yang kedua itu kalau kita di kantor atau di tempat kerja itu orang yang di bagian IT itu yang terbatas. Jadi kurang care terhadap update. Dan ketiga juga software-software yang lama. Kemudian yang keempat itu tidak ada data backup. Nah, Silakan Pak Budi. oh iya, oke. Terima kasih. Mohon maaf tadi saya tadi pakai 2 monitor. Ternyata yang satunya nggak kuat, jadi akhirnya malah bikin hang ke satu sisi. Jadi saya teruskan nih tadi sudah, insya Allah. Oke. Jadi di sini ini adalah contoh malware yang ada. Oke, kita tadi sampai di sini. Mohon maaf tadi terganggu masalah teknis. Meskipun saya orang IT, tapi kalau udah kena di perangkat hardware ya saya nyerah juga. Cuma tinggal restart aja. Nah, sekarang masalah targetnya. Jadi kita tadi sampai di sini. Nah, sekarang jadi sebenarnya nomor 5 itu jadi tidak ada cyber security. Sebenarnya juga nggak perlu kalau kita udah paham. Sebenarnya nanti nomor 6 ini yang penting masalah apa? Education. Di sini sebenarnya masalah edukasi ke pengguna yang sebenarnya pertahanan pertama itu nanti di orang yang kalau bisa jadi tidak mudah untuk saling klik. Dan nomor 7 itu kalau dibilang masalah Anda beruntung kalau nggak terkena serangan. Sebenarnya kita bisa mulai dari diri kita. Jadi untuk target ini saya fokuskan nanti pertama yang nomor 1, baseline cyber protection itu kita nanti bisa pakai namanya OpenDNS. Kemudian yang kedua itu nomor 4 untuk backup, kita pakai nama softwarenya Microme Reflex, itu free, baik untuk personal maupun untuk perusahaan. Dan kemudian yang kelima nanti kita bisa menggunakan namanya browser Firefox tambah NoScript. Memang kalau dari dulu saya sudah pakai ini, jadi yang saya jelaskan di sini itu semua yang saya jalanin. Jadi insya Allah nanti kita lihat sambil nanti pada saat demo, nanti saya akan terangkan apa dan bagaimananya. Nah, kemudian di sini salah satu kerjanya ransomware seperti ini. Jadi seperti biasa saya sudah sampaikan di awal, saya ngambil ini semua dari internet. Tapi intinya ransomware dia dimulai dari 2. Pertama dari sebelah kiri, kalau kita lihat gambar itu dia mulai dari email. Jadi pertama dia akan mengirimkan namanya phishing email. Itu email yang isinya ada contoh bermasalah. Nanti saya tunjukkan salah satu contoh, tapi yang saya terima email barusan itu masalah pencurian password. Nah, kemudian di sini, kemudian dia akan melakukan command line. Kalau di sini contoh yang diambil itu, dia menggunakan PowerShell, tapi tidak hanya terbatas PowerShell sebenarnya. Kemudian yang sisi kedua itu dari compromise website. Dua-duanya sama, itu nanti mereka akan menjalankan PowerShell itu running di memorinya komputer, dan kalau tidak ada pertahanannya itu nanti dia akan coba kontak ke command center. Jadi intinya ransomware itu, dia tidak akan bisa bekerja untuk mengenkripsi apabila tidak bisa kontak ke, kalau kita namakan command center. Command center punyanya hacker ya, atau cracker gitu di sana. Nah, setelah dia bisa kontak, kalau di gambar itu yang nomor 5, dia akan download additional script dan encryption key. Karena apa? Sebelum dia bisa mengencrypt data, itu dia harus punya 2 kombinasi key. Yang satu ditaruh di komputer korban, yang satu disimpan di servernya hacker. Nah, pada saat dia minta tuntutan itu nanti, berarti Anda bisa membuka file Anda, kalau Anda bayar tebusan, dikiriminlah sama dia file kunci satunya lagi. Jadi kalau dia tidak bisa kontak ke command center, otomatis dia nggak akan bisa encrypt. Jadi istilahnya dia hanya bisa lumpuh. Nah, emang tergantung nanti ransomware itu kalau dia jadi malware juga, dia bisa ngerusak data. Tapi kebanyakan ransomware itu dia tidak ngerusak, tapi dia mengencrypt. Ya, kalau dia tidak bisa kontak command center, otomatis dia lumpuh. Nah, ini kalau misalnya dia bisa kontak, dia bikin script baru untuk encrypt data yang terjadi, datanya di-encrypt. Seperti itu. Jadi ini pola kerjanya ransomware secara umum seperti ini, terlepas teknologi yang dipakai apa dan kelemahan yang di dalam operating system itu seperti apa. Nah, kemudian bedanya itu keluarga dengan kerabatnya seperti ini. Jadi kita pisahkan dulu 2, malware dengan virus. Jadi sebenarnya virus itu software kalau kita bilang itu yang merusak lah intinya, sistem ataupun data. Nah, malware itu lebih umum. Jadi sebenarnya virus itu bagian dari malware. Malware itu bisa virus, spyware, worms, trojan, ransomware, seperti itu. Adware itu yang dia nyusupin kayak semacam iklan-iklan gitu. Nah, ini beberapa program di bawahnya ini yang umum. Nah, sekarang bedanya malware dengan ransomware sendiri. Jadi ransomware itu dia pakai program
kalau kita bilang teknologi kriptografik untuk masalah enkripsi, kalau malware itu dia nggak merusak, dia nyebar. Nah, ini beberapa perbedaan masalah malware dengan ransomware. Secara umum sih, ransomware itu sebenarnya sih varian dari malware. Jadi kalau kita bilang mal itu kan, kalau ada istilah malfunction itu kan berarti berfungsi sempurna, berfungsi bagus, tapi malfunction berarti tidak berfungsi. Nah, ware itu kan sebenarnya perangkat. Ada hardware, software, ada cookware kalau di dapur, seperti itu. Nah, kemudian sekarang kaitan dengan DNS. Karena apa? Nanti kerjanya ransomware itu kaitannya dengan DNS, kalau kita bilang domain name system. Jadi apa domain name system? Itu adalah sistem untuk menerjemahkan nama domain. Jadi kalau rekan-rekan di browser tuh ngetik microsoft.com, google.com, itu DNS di belakang itu akan menerjemahkan di nomor 2 itu, mengapanya untuk menjadi IP address. Karena setiap perangkat di internet itu harus punya namanya IP address yang unik. Jadi kita dulu punya namanya IP version 4, itu hanya 4 digit, tapi kemudian berkembang karena dirasa tidak cukup, akhirnya mereka membuat namanya IP versi 6, ada 6 digit. Nah, ini kaitannya dengan domain itu nanti salah satunya nama, ada top level domain yang .com, .org, mungkin sekarang makin banyak, ada .store, .app. Kemudian kalau di Indonesia, kita kenal namanya CC/TLD, country code, top level domain itu misalnya ID Indonesia, .my Malaysia, .tv itu sebenarnya salah satu negara kecil di Pasifik, namanya Tuvalu, cuman hak pengambilan domain negara tersebut sudah diambil oleh perusahaan Amerika dan dikomersialkan. Kalau di kita di Arab Emirat ini pakainya .ae. Seperti itu. Nah, jadi pola DNS itu jadi seperti ini, sebelah kanan. Jadi ada namanya DNS resolver, itu adalah DNS server pertama kali yang dikontak sebelum perangkat itu melakukan koneksi ke server yang terkonek di internet. Jadi misalnya nih yang di kotak yang sebelah sini, itu komputer kita minta namanya example.com. Itu pertama dia akan kontak dulu nih ke DNS resolvernya, kemudian nanti dia akan narik ke root-nya dulu. Root server itu adalah yang namanya dot-nya ini. Dot itu kalau kita bilang namanya root server. Oke, confirm. Dia kembali lagi ke sini, balik lagi ke TLD. TLD berarti top level tadi. Top level berarti .com-nya. .com-nya dapat, balik lagi, baru dia ngambil ke example.com-nya. Setelah dapat, dikembalikan komputer, baru dia akses ke server yang bersangkutan, baru dapat respon. Nah, di sini, kita nanti akan pakai namanya OpenDNS name server tuh ini, 2 ini. Jadi caranya gimana? Itu gampang, tinggal dirubah aja, insya Allah minimal 1 proteksi sudah dilakukan oleh kita. Nah, di Windows itu ada namanya command nslookup. Itu kalau kita pengen tahu IP address itu seperti apa, kita pakai command seperti ini. Ini salah contoh, 2 contoh yang saya ambil, .com untuk Google, sama etisalat.ae. Ini hasilnya seperti ini. Nah, inilah namanya public IP address, yang ini sebenarnya yang karena kita manusia, kita taunya hanya nama, dan kita emang nggak perlu tahu namanya IP address, tapi di dalam sistem itu mereka akan mengganti dari nama ke IP address. Itu DNS. Nah, sekarang saya akan masuk ke tool-nya untuk demonya. Jadi di sini saya akan pakai demonya nanti OpenDNS. Saya kenalkan sedikit masalah OpenDNS. Jadi OpenDNS itu adalah free DNS server. Rekan-rekan bisa masuk nanti ke opendns.com. Itu dia menawarkan ada 2 sekarang ini. Yang pertama OpenDNS Family Shield, ini yang free. Jadi secara configure untuk block adult content sudah bisa. Kemudian yang kedua nanti ada OpenDNS Home, ini free juga tapi harus punya account. Nah, yang sebelah kiri sebenarnya minimal aja sudah cukup. Ini kalau sebenarnya target saya sebenarnya pribadi ya, kalau bisa kita pakai yang kiri ini minimal sudah 1 proteksi sudah jalan untuk lingkungan rumah kita. Nanti kalau mau lebih, kita bisa pakai yang sebelah kanan. Nah, kemudian dia punya juga namanya yang ini, tapi ini berbayar dan saya nggak ngambil yang ini. Yang sebelah kanan bawah ini untuk kalangan usaha. DNS servernya seperti ini. Nah, cara kerjanya OpenDNS itu seperti ini, plus minus. Jadi pertama kita set IP DNS server yang di komputer kita pakai IP address-nya punya OpenDNS. Kemudian kita request ke satu website, itu nanti dia akan lari ke OpenDNS dulu. Setelah dapat dari sana, akan kembali komputer kita, oh oke, confirm alamatnya itu bagus, jelas, nanti dari komputer kita akan kembali ke website tujuan, manapun itu, kita akan dapat hasil. Itu satu. Nah, kedua, kita juga bisa setup kalau untuk satu rumah biar kena policy-nya atau kebijakannya OpenDNS, kita bisa terapkan perubahannya itu di sisi Wi-Fi router yang ada di rumah, bukan di komputer kita. Nah, kalau kita pengen mengambil yang account-nya OpenDNS, yang opsi 2, masih gratis juga, home account itu,
itu berguna nanti kalau kita pengen menerapkan ada policy-nya. Tapi ini kita harus ada namanya OpenDNS agent yang kita install di dalam komputer. Kemudian nanti karena apa? Berkaitan dengan Wi-Fi. Karena kan kita pengguna perumahan tuh pasti kita dapatnya bukan public IP tapi dynamic IP address. Nah, OpenDNS agent itu nanti akan menjaga public IP-nya kita itu akan sinkron dengannya OpenDNS agar policy-nya berlaku. Nanti saya tunjukkan yang ini. Sekarang udah setengah jam ya. Nah, yang kedua, bentar, ini demo ya. Bentar, balik dulu. Oke, sekarang saya stop. Sekarang kita, bentar, share-nya mana? Share screen. Nah, kakak bisa lihat ya, layar komputer. Bisa kan ya? Halo? Bisa, Pak, bisa. Oh, bisa ya? Oke. Tolong Mas dikomentarin. Iya. Nanti saya nggak lihat, soalnya saya nggak, cuman ada satu, saya buka satu komputer aja. Iya. Nah, ini komputer, jadi kalau misalnya sekarang saya ada beberapa contoh. Nah, sekarang saya tunjukkan contoh di sini. Ini kita buka nggak apa-apa. Nah, ini pertama saya tunjukkan contoh email. Jadi saya barusan terima email. Jadi ini kalau dibilang email bohong-bohongan gitu. Nah, seperti ini. Kalau misalnya bisa dilihat. Karena saya punya alamat di CBN, dia ngirimkan ke saya seperti ini isinya. Padahal kalau kita lihat di belakang itu kan cbn.nat.id. Harusnya yang benar kan net.id. Nah, kenapa dia kirim? Karena dia bilang nih, tapi kalau dari bahasanya kita tahu nih bahasa-bahasa Malaysia kan, bukan bahasa Indonesia. Nah, dia bilang nih, Anda sudah ini ada pernyataan masalah billing Anda bermasalah. Nah, ini dia minta kita buka nih nama website, nama satu filenya. Nah, ini filenya ada di sini. Sekarang saya tunjukkan. Saya udah pakai ini. Nggak apa-apa, nggak ada masalahnya. Nah, kalau kita buka filenya, seperti ini. Kan seperti login ke websitenya webmailnya CBN. Nah, sekarang kita buka yang asli. Nah, ini yang asli. Pertama kan masalah, kalau kita buka, jelas ini pertama HTTPS. Nanti ini masih panjang ya. Tapi intinya kalau rekan-rekan lihat, sekarang antara asli tampilan dengan asli file tadi sama sekali. Sih. Nggak ada perubahan. Nah, ini yang bahayanya. Karena apa? Bahaya, jangan sampai kalau kita lihat tampilan terus terjebak bahwa itu yang asli. Jangan. Pertama, lihat dulu apa di dalamnya. Yang kedua, kalau bicara teknis, sebenarnya sih kita bisa buka ini. Kita kalau pakai yang, ini ada program untuk melihat isinya ya. Itu biasanya kalau pada saat kita nanti untuk submit itu pasti akan submit. Nah, ini dia. Ini websitenya. Kalau kita buka, kalau saya udah pakai OpenDNS, nanti Firefox dengan NoScript nggak ada masalah. Nah, ini dia. Jadi sebenarnya ini website yang sudah dibikin oleh mereka, sedangkan namanya aja udah, domainnya udah ngambil sembarangan. Nah, ini jadi kalau kita nggak tahu tadi kita masukin email address kita yang benar di sini, dengan password kita pada saat kita klik sign in, itu nanti akan ditangkap oleh namanya hacker ini. Jadi mereka nanti dapat. Nah, kalau mereka udah dapat, mereka bisa masuk ke email kita yang beneran di sisi ini. Ini sisi email phishing, yang tadi yang di sisi kiri yang di presentasi. Kemudian kalau untuk sisi dari websitenya, itu kita bisa buka salah satu contoh. Bukan. Nah, ini dia. Nah, ini kalau kita buka, karena kan komputer kita masih biasa. Nah, ini kalau kita lihat sekarang ini seperti website biasa. Tapi website ini harus hati-hati karena sudah masuk kategori oleh OpenDNS sebagai website yang bermasalah. Nah, ini tadi kita ada dua setting. Yang pertama kita bisa serubah setting kita di sini, di sisi komputernya. Cara yang di sini, kita rubah ini, rubah di sini. Nah, ini DNS-nya kita masukkan informasinya OpenDNS. Bentar. DNS. Tadi DNS-nya.
Nggak nyatet. DNS. Bentar. Iya. Nah, setelah kita masukkan OpenDNS tadi, salah satunya kalau misalnya mau ngetes di sini, nah ini, berarti kita udah pakai OpenDNS. Nah, kalau kita pakai OpenDNS, alamat website yang tadi kalau kita buka, masih sama, karena belum ke cache ya. Tuh, jadi seperti ini. Jadi minimal dengan pakai OpenDNS, kita ngerubah satu aja, itu minimal kita sudah tercegah untuk masuk ke beberapa website yang bermasalah. Seperti ini OpenDNS-nya. Nah, kemudian nanti kalau untuk masuk ke bagian dalam, bentar, maaf, tadi sebenarnya sebelum kita masuk ke demo, kalau misalnya ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan dulu. Bentar. Apakah ada pertanyaan atau? Ada pertanyaan Pak Budi. Oh, bentar, ada pertanyaan ya. Bisa menular lewat Mas? Gimana nih? Menular infeksi bisa. Jadi sebenarnya ransomware bisa nular ke komputer lain. Jadi sebenarnya satu, kalau sudah terinfeksi ke satu komputer, itu biasanya mereka ngambil sisi dari jaringannya. Itu yang kejadian yang pernah saya baca, salah satunya di Saudi Aramco itu kena ribuan komputer karena apa? Terkena di salah satu komputer dan masuk dalam jaringan. Hampir sama dengan virus, polanya seperti dulu. Ya, cuman sekarang mereka lebih tanda kutip canggih gitu karena mereka juga masuk ke sisi dari jaringannya. Jadi mereka paham cari kelemahan di operating system dan mereka masuknya itu lewat jaringan. Jadi ada yang pernah terkena tadi yang di salah satu pipeline organization tadi, saya baca agak detail to complete report-nya, itu mereka pada saat terkena, mereka langsung memutuskan secara fisik kabel jaringannya, semua kabel jaringan diputusin, agak seperti itu nanti dia tetap bisa karena dia nyerangnya itu nanti dari sisi operating system dan networknya juga. Itu kemudian oke, sementara belum ada lagi pertanyaan. Jadi sekarang saya lanjut. Nah, ini untuk OpenDNS-nya. Nah, kemudian sekarang saya masuk ke yang kedua. Nanti untuk yang detail yang bagian berbayar, nanti mungkin kita lihat waktu. Kalau misalnya cukup, nanti insya Allah saya akan sampaikan. Nah, seperti ini. Jadi nanti masalah yang berbayar nanti saya akan tunjukkan setelah kita, karena saya pengen ngejar dulu, moga-moga waktunya cukup. Nah, kemudian untuk Firefox dengan NoScript, itu sebenarnya sama. Kita menggunakan Firefox browser, kemudian ditambah dengan salah satu add-on-nya namanya NoScript. Jadi, intinya NoScript itu, secara default, dia akan mematikan semua JavaScript yang jalan di sisi website, apapun itu. Nanti kita akan lihat aksinya. Bentar. Jadi seperti ini. Ini yang tindakan kedua. Jadi kalau dibilang di sini sebenarnya di sisi user nantinya. Bentar, saya tunjukkan demonya. Mana dia? Ya. Nah, di sini kita ada dua. Ini yang pertama kita pakai ini Microsoft yang terbaru. Nah, ini sekarang kita. Jadi defaultnya ini saya sudah install NoScript-nya. Sebenarnya NoScript itu yang ini. Ini add-on-nya. Tinggal ditambahkan saja. Nanti setelah punya website-nya, punya browser-nya. Itu contoh misalnya kita masuk, biasanya rekan-rekan masuk ke detik.com yang umum ya. Bentar, ini udah saya matiin dulu. Ini kemarin sudah saya oke-kan karena kita ada tes. Nah, pada saat nanti kita buka website manapun, itu baik secara default kalau mati, itu semua iklan dan sebagainya nggak akan keluar. Yang keluar hanya berita aja. Nah, kenapa beberapa di sini nggak keluar? Karena
secara default kita induknya kita matikan ini, detik.com-nya. Nah, kalau udah kayak gini, oh ini untrusted ya. Harusnya default. Nah, secara default itu nanti dia akan tertutup semua. Nah, kalau kita sudah paham website mana yang aman, kita bisa masuk ke sini, kita bisa jalankan satu-satu. Ini trusted, ini trusted. Seperti itu. Nah, dua ini aja kita jalankan, G-Static aman. G-Static itu dari Google, Google Static. Nah, setelah jalan, dia akan keluar websitenya dan semua yang ada. Tapi sampai di sini kita bilang tidak ada iklan sama sekali. Karena apa? Di sini ada beberapa yang berkaitan dengan iklan. Mungkin salah satu mungkin Popmatic, seperti itu. Nah, udah, kita berhenti aja. Ini nggak usah kita approve, jangan. Kita biarin apa adanya aja. Jadi kita bisa, kalau udah seperti ini, kita mau kemana aja ngelihat, nggak ada masalah. Ini satu contoh, detik.com. Nah, kemudian banyak, nanti kalau misalnya internet banking, mau nggak mau, kita nanti harus belajar mana yang bisa di-approve, mana yang enggak. Pengalaman saya pribadi, setelah saya pakai Mozilla Firefox dengan NoScript, itu kita aman. Termasuk misalnya masuk ke website yang mungkin tanda kutip agak-agak nggak aman, itu aman insya Allah, tapi kita minimal harus tahu mana yang boleh, mana yang enggak. Seperti itu. Ini untuk yang kedua. Jadi Mozilla Firefox itu bisa kita lakukan sambil jalan. Jadi ini pengalaman yang kedua di sisi usernya. Jadi ini untuk mencegah dari sisi website yang bermasalah. Minimal, karena terus terang kalau saya pribadi tidak menyarankan menggunakan IE, Internet Explorer untuk browser, terutama untuk versi yang lama, karena ada beberapa script yang tahu sudah kelemahannya IE itu nanti mereka bisa langsung nyerang ke IE tanpa kita download apapun. Tapi ya itu kalau kita masuk ke website yang jelas ya. Kalau masuk ke website yang jelas, soal sih nggak ada. Asal mereka juga nggak ditumpangin. Itu aja. Ini yang kedua. Kemudian sekarang kita stop yang ini. Nah, ini yang kedua, Mozilla dengan Firefox dengan NoScript. Nah, program yang ketiga kita pakai adalah Kaspersky Anti-Ransomware Tool. Ini khusus untuk ransomware aja. Jadi, bisa di-download, baik untuk home maupun untuk bisnis, free, bisa diinstal ke semua komputer, nggak perlu bayar, nggak perlu. Dan emang kalau dibilang apakah free ini cukup, kalau kita bicara dari beberapa tindakan kita lakukan, insya Allah cukup. Dan Alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah ada masalah. Jadi kita tinggal masuk ke websitenya Kaspersky, kita bisa download nanti websitenya, langsung aja ketik Kaspersky Anti-Ransomware Tool, download itu, nanti keluar. Tinggal milih aja, download home atau download for business. Seperti apa contohnya? Seperti ini. Nah, kita kembali lagi ke komputer ini. Saya tutup dulu. Nah, udah saya buka. Objek ini. Jadi dia bisa hanya khusus untuk malware, ataukah adware dan lainnya, termasuk ini, crypto miner. Jadi kita bisa centangin pada saat nanti install tuh ada pilihannya. Jadi kita bisa milih ini. Secara default, silakan aja dipilih. Defaultnya seperti ini. Nah, untuk modenya kita pakai user udah cukup. Kalau proxy server, ini kalau misalnya kita dari komputer ke internet tuh ada tengah-tengah tuh perlu, kalau di rumah rata-rata atau di kantor kan kadang tidak ada proxy, ya kita pakai aja langsung, nggak ada masalah. Nah ini. Jadi kalau ini kalau misalnya, ini mungkin yang berbayar kayaknya, seperti itu. Sebenarnya ada tadi, dia ada update-nya, kalau misalnya kita accept, kita confirm, dan iya, bisa kita hidupin. Seperti ini. Jadi pada saat nanti ada update dari program sendiri, dia akan ngasih update ke kita tinggal bisa ngidupin. Setelah ini selesai, kita hidupin, kita jalankan, udah. Jadi ini yang ketiga programnya. Bentar, apa ada? Oke. Ini sekarang ada pertanyaan dari Pak Seno. OpenDNS itu berupa website yang tadi dikunjungi atau software? Jadi OpenDNS itu sebenarnya website
Tapi sebenarnya bukan hanya sekedar website. Jadi cara kerjanya itu OpenDNS itu sebenarnya DNS untuk resolve nama domain yang kita ketik. Jadi saya ambil contoh misalnya di sini. Misalnya sekarang saya ketik Microsoft.com. Nah, pada saat kita ketik Microsoft.com, itu sebelum masuk ke website kita, itu sebenarnya akan larinya ke bilang kenapa tidak support, karena kita masih matikan ini. Nah, ini kita izinkan, kita trusted, terus habis itu diluangin lagi. Nah, sekarang kita bisa masuk. Itu. Ini salah satu contoh. Nggak usah sih. Advance. Jadi yang bisa kita rubah ini kan. Nah, ini kalau kita mau merubah OpenDNS nanti berlaku satu rumah, kita ngerubahnya di sisi sini. Karena apa? Kalau nggak kita rubah, berarti kita hanya ngerubah di sisi komputer. Kalau di saya sendiri, sementara ini saya masih ngerubahnya di sisi komputer, tapi kita bisa ngerubah juga di sini. Nanti kalau ngerubah di sini, biar kena satu rumah nanti dengan, kalau kita ngambil paketnya OpenDNS yang account, itu nanti bisa ngefeknya itu ke semua yang selama DNS-nya masih sama. Kemudian ada dari Bu Rezeki, dapat email dari orang tak dikenal. Dia bilang tahu password email saya. Sebut password lama tidak aktif. Tahu aktivitas list. Dia sebutkan ada yang tidak benar. Dia akan, saya yakin phishing. Ini berkaitan gini. Jadi, apakah bank account saya pakai atau harus masuk yang terakhir apa ya, Bu? Bank account saya pakai email tersebut at risk. Mungkin Bu Sri lagi bisa agak jelasin dikit, kalau boleh. Halo, Pak Iman, Bu Sri ada ya? Bu Sri ada, ntar saya Ya. ambil dulu sebentar. Boleh. Enggak, bagian terakhir itu maksudnya apa ya? Apakah email? Ya. Karena ada beberapa. Halo. Gimana Bu? Ya, monggo Bu. Iya. Jadi saya beberapa waktu lalu 2 kali saya dapat email dari orang tak dikenal. Dia bilang dia tahu aktivitas saya, dia bla 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 gitulah ya. Ya, kemudian dilanjutkan dengan saya harus mentransfer sekian ke Bitcoin gitu. Ada linknya, cuman saya tidak buka memang. Nah, yang saya tanyakan, dia mungkin menjebak aja gitu ya. Nah, yang pertanyaan saya adalah kan saya bank account untuk transaksi bank account saya kan pakai email. Nah, pertanyaan saya, apakah mereka sebenarnya tahu apa dia punya akses ke bank account saya atau gimana gitu, atau gimana sebaiknya, Mas? Enggak. Jadi gini, pertama, jadi ini sebenarnya sesi nanti berubah ya, bukan hanya ransomware ya. Ada website yang nggak apa-apa. Jadi untuk informasi aja, nanti ada website sebenarnya kita bisa untuk ngecek apakah email kita itu sudah bocor atau belum. Kasus yang terakhir, saya pernah kemarin kan nyebar ke grupnya IATMI, Tokopedia sudah dihack. Dan itu benar, itu email dengan hash password-nya bocor. Pengertian hash password itu bukan password real, tapi kalau mereka pakai brute force attack itu bisa tahu tapi dengan effort yang banyak. Itu ada, nah itu mungkin polanya itu mungkin tadi yang ngirimin
email ke ibu itu mungkin dia dapat email ibu dari, kalau kita bilang kalau bilang dark web lah, semacam itu, underground web. Dia tahu, dia pakai asumsi aja, semacam ngancem gitu. Yang pertama sebenarnya usahakan kalau misalnya ada kaitan dengan beberapa website, itu usahakan semua password itu diganti. Pertama dengan yang ada kaitan dengan online dan sebagainya. Yang kedua, usahakan email passwordnya tidak boleh sama untuk tiap tempat. Jangan pakai satu password untuk banyak tempat, jangan. Jadi misalnya, saya menyebut aja, misalnya kayak Tokopedia pakai passwordnya A, nanti Bukalapak passwordnya B, nanti mungkin email passwordnya C, dengan email yang sama. Itu harus beda. Jadi insya Allah yang seperti ini nggak perlu direwes. Sebenarnya kalau ada linknya tadi, kalau misalnya boleh, kalau misalnya saya kapan-kapan dikirimin, nggak apa, nanti saya coba ceknya, nggak masalah sih. Kalau dengan link tadi kita bisa ngecek pakai yang ini, NoScript. Ya sebenarnya itu lebih aman sih. Cuman kalau nggak yakin, jangan dibuka. Kalau ragu, mending jangan, itu aja. Jangan bermain api ya, tanda kutip. Jadi insya Allah nggak ada masalah, Bu. Insya Allah nggak masalah. Oke, makasih. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Ya, nah sekarang saya lanjutkan. Jadi di sini tadi sampai ke dengan sampai ke yang Kaspersky Anti-Tool ya, yang ini. Jadi kalau kita sudah pakai ini, minimal untuk mencegah kita nggak terkena lah. Jadi kita kalau dibilang udah double-double kan. Pertama dari OpenDNS-nya 1. Yang kedua nanti kita pakai NoScript dengan Firefox untuk menjelajah. Kemudian ketiga, Kaspersky anti-ransomware-nya tuh ngendon di komputer kita. Itu minimal udah ada beberapa benteng. Nah, sekarang saya lanjutkan ke presentasinya. Ya. Nah, kemudian yang terakhir sebenarnya kita bisa pakai program antivirus. Nah, ini kalau saya pribadi sampai sekarang, saya belum pernah pakai di luar bawaannya operating system. Jadi saya di rumah masih pakai Windows 81, saya pakai Windows Defender. Kalau rekan-rekan punya Windows 10, itu bisa pakai bawaannya Windows Security. Yang jelas usahakan database-nya itu selalu diupdate. Biasanya dia minta sekitar seminggu sekali, 2 minggu sekali itu update. Jadi kita harus update aja. Kalau Windows 10 rata-rata sudah ada auto update. Ya, jalankan aja auto update-nya. Minimal untuk pakai ini, minimal insya Allah udah cukup. Untuk antivirusnya. Jadi ini pertahanan lagi karena emang polanya malware, ransomware dengan virus agak beda, terutama untuk database cara dia beroperasi. Nah, kemudian kalau untuk penanggulangannya, itu kita pertama software-nya ini Macrium Reflect. Jadi pada saat kita install nanti, kita tinggal install seperti biasa. Nah, di sini ada satu yang kasih saya tanda bintang itu sebenarnya dia punya juga backup-nya itu sendiri diproteksi mereka untuk serangan ransomware, tapi ini versi berbayar. Jadi ada istilah mereka tuh image guardian. Jadi hasil backup itu sendiri pun tidak akan bisa dirubah karena apa? Oleh Macrium itu hanya bisa dibaca, tidak boleh ditulis. Kan perubahan file itu pada saat mereka mengenkripsi berarti kan mereka melakukan penulisan ke files. Nah, ini untuk Macrium itu akan dijaga. Nah, setelah diinstal nanti software-nya seperti ini. Jadi ini jadi jelas mereka bilang free edition untuk home dan commercial use. Jadi di kantor mau pakai pun nggak ada masalah, nggak akan melanggar hak cipta lisensi dan sebagainya, nggak ada masalah. Mereka hanya minta email untuk pendaftaran. Nggak masalah kita kalau yang di kantor pakai email kantor, di rumah pakai email rumah, itu nggak ada masalah. Nah, yang jelas nanti pada saat kalau kita sudah punya, jangan lupa kita namanya istilahnya create rescue media. Itu nanti untuk apa? Kalau misalnya kita ada bermasalah di komputer, kalau kita sudah ambil backup, dan kalau kita perlu booting, terutama untuk operating system, itu kita bisa bangun ulang operating system yang ada kalau sudah rusak. Nah, kalau proses backupnya seperti ini, nanti saya nggak akan backupnya, karena terus terang masalah waktu, jadi kemarin data sekitar 270 giga itu mereka sekitar 20 menitan. Ini setelah selesai backup. Nah, kemudian dia juga ada namanya boot image. Ini khusus kalau kita mengambil backup tapi hard disk-nya drive C yang ada operating system-nya. Jadi kenapa pengertian boot image itu? Jadi kita bisa menjalankan operating system-nya itu kalau kita mau ngecek benar nggak sih hasil backup kita itu bisa di boot atau enggak. Nah, itu mereka pakai namanya boot image dan catatannya di dalam komputer yang harus bisa menjalankan fitur ini itu harus menggunakan Hyper-V. Jadi
minimal Microsoft Windows 8, sebenarnya 7 ada, 7 belum ya, kayaknya 8 ke atas. Kalau 10 sudah ada, bisa pakai ini, nanti saya tunjukkan. Bentar, ini, oh ya. Udah berhenti dulu di sini. Sekarang saya lanjutkan ke demonya. Mana dia? Ini saya kecilkan. Nah, sekarang kalau kita sudah jalankan softwarenya ini seperti ini. Nah, seperti ini softwarenya. Jadi, kita tinggal menjalankan, misalnya kalau di sini, nanti kenapa jadi ini saya Windows Server yang saya pakai ini virtual machine yang jalan di komputer saya desktop. Dan di sini saya ada 3, saya konfigurasi 200 GB. Sebenarnya ini masih kosong, tapi nanti ini untuk yang terakhir untuk redundancy dasar, pakai program StableBit Drive Pool. Gunanya apa nanti coba saya terangkan setelah ini. Nah, di sini kita tinggal nunjuk aja mana yang mau kita backup. Misalnya seperti ini. Ada 2. Jadi kalau misalnya rekan-rekan yang sudah punya komputer di rumah pakai hard disk normal, terus pengen pindah ke namanya SSD, itu bisa pakai opsi yang ini, clone. Ini untuk kita ngambil operating systemnya, pertama kan kita tahu itu berarti kan di drive C. Nah, ini yang di drive C. Nah, itu kita ambil semua, itu kita clone. Nah, itu hard disk yang SSD tadi kita bisa tancepin ke USB. Setelah selesai cloningnya, itu kita bisa copot, terus hard disknya di-swap. SSD-nya masuk ke komputer, hard disk normalnya dikeluarin, di-boot, udah selesai, udah jalan di SSD. Bisa pakai opsi yang ini. Nah, terus rata-rata backup-nya itu dia ngambil image disk ini. Nah, kalau udah ada image ini, kita bisa lihat nanti dia pada saat boot up. Nah, saya coba jalankan, tapi mau nggak mau dari desktop. Bentar, saya pindah dulu. Desktopnya mana? Desktop. Windows. Nampak kan ya? Nampak. Nampak, Pak. Ya, ya. Nah, ini kalau ada versi yang terbaru dia bilang otomatis, nggak apa kita cancel. Nah, di sini saya sudah ngambil. Nah, ini beberapa hasil backup. Yang pertama ini backup yang sudah saya lakukan. Ini kalau berkaitan dengan operating system, boot image-nya keluar. Tapi kalau yang enggak, apa ini? Kalau yang enggak, kita hanya bisa browse. Nah, ini salah satu hard disk yang saya backup. Jadi hard disk aslinya seperti ini. Kalau bisa lihat. Ini hard disk aslinya. Ini yang ada di komputer, sudah di backup, kita bisa lihat dalemannya. Kalau kita sudah punya backupnya yang ini, kita oke kan. Nah, dia akan ngasih namanya lain. Ini dia ngasihnya di D ini. Nah, D ini kalau kita bandingkan dengan di sini. Nah, ini sama. Bedanya D ini adalah virtual drive yang dibuat oleh Macrium. Ini dia. Yang dibuat oleh software ini, tapi menunjukkan isi dari, nah ini. Seperti itu. Jadi kita bisa, kalau kita sudah punya seperti ini, kita bisa nge-browse, kita bisa lihat isinya. Sama seperti kita lihat isi normal. Tanpa harus mengekstrak backup kita. Nggak perlu. Nah, setelah selesai, kita bisa keluar dari sini. Kita ambil di sini Macrium, kemudian kita unmount. Karena itu kan namanya image. Setelah kita unmount, nanti dia akan lepas. Udah selesai. D-nya hilang. Itu hanya temporary aja, sementara. Itu satu. Yang kedua, kalau kita jalankan yang di sini, ini bedanya kalau kita boot image. Kalau boot image itu benar-benar kita akan lihat operating system kita jalan. Bentar. Mungkin agak lama. Ini kita padanya aja. Moga-moga memorinya cukup. Bentar saya lihat. Cukup nggak memorinya? Cukup.
4 giga. Oke, finish. Oh. Tadi ya. Image, mana dia? Kalau sudah pernah di-create, itu nanti dia ada di dalam ini, Microsoft VBoot. Nah, ini kita berarti seolah-olah kita akan booting hard disk C kita, tapi di virtual machine. Kalau kita pengen lihat apakah bisa di-booting atau enggak. Ini untuk yang kedua, sambil nunggu. Saya akan masuk yang ketiga, kaitan dengan presentasi, sambil nunggu yang ini. Bentar. Nah, yang terakhir, ini adalah kaitan dengan redundancy data pakai stable bit drive pool. Jadi drive pool di sini itu gunanya sekarang kita misalnya punya hard disk 3 biji, tapi kita kemudian pengen data kita juga redundant, kita bisa pakai software ini yang berbayar. Ada dia free trialnya 30 hari, tapi setelah itu kita perlu bayar dan lisensinya kalau dibilang dengan kemampuan sih nggak terlalu mahal ya. Itu bisa dilihat di websitenya. Itu dia bisa menggabungkan jadi 3 hard disk itu nanti jadi satu. Nanti prakteknya kita coba di virtual machine yang saya punya 200 giga, nanti kita seolah-olah punya satu hard disk besar sebesar 600 giga. Tapi kita bisa menghidupkan poolnya untuk 2 kali. Jadi maksudnya pada saat ada penulisan data, satu, itu akan di-copy ke 2 hard disk yang berbeda. Jadi kalau satu hard disk failure atau rusak dan sebagainya, data kita masih aman. Ini terutama untuk di desktop sih sebenarnya, atau di server gitu. Karena kalau di notebook, kita biasa rata-rata kan maksimal hanya punya 2 hard disk. Jadi mungkin kalau notebook harus pakai metode backup yang agak beda. Maksudnya pakai tadi, Macrium bisa. Nanti setelah ini saya masuk ke demonya. Sambil kita lihat apakah sudah naik. Ya, ini dia. Nah, ini tadi setelah kita jalankan. Pak Budi? Ya. Screen sharing-nya mungkin belum aktif. Oh, bentar. Mana dia? Maaf, screen sharing. Screen. Oke. Makasih. Nampak ya? Nampak, Pak. Oke. Makasih, Mas. Ya ini, jadi setelah kita tadi hidupkan untuk yang image tadi, yang kita backup, nah ini sebenarnya isi hard disk yang ada di C, tapi kita hidupkan ke virtual machine, seperti ini. Ya kalau udah kayak gini kita bisa lihat, seperti kita, cuman ya memang otomatis kalau di hard disk di komputer yang asli itu kita punya beberapa banyak drive, pada saat ini kita hanya lihat hanya satu drive, hanya C-nya aja. Nggak perlu. Nah, ini mungkin agak lama karena saya terus terang nyimpennya ini di hard disk yang normal, bukan di SSD. Nah, seperti ini. Kita hanya lihat satu drive aja C. Seperti itu. Oke, ini sekarang saya tutup aja. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke untuk demo yang kebanyakan buka bingung. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita akan demo yang terakhir. Ini untuk drive pool. Ya, mohon maaf kalau misalnya agak cepat ngomongnya. Oke, ada pertanyaan dari Mas Nabil. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau Mac OS, sebenarnya sama sih. Kalau Mac dengan Windows itu kan semua kalau kaitan dengan ransomware itu sama. Jadi sebenarnya kalau boleh sih untuk Mac ataupun operating system yang lain, kita ngerubah di si DNS-nya aja. Jadi nggak perlu yang software yang lainnya semua antivirus. Bagian kan yang saya informasikan kebanyakan di Windows. Nggak perlu kita ngerubah di si DNS-nya aja, insya Allah udah minimal untuk pengamanan awal sudah cukup. Kalau untuk software, nah ini terus terang nanti saya belum nemu untuk versi Mac, mungkin bisa dicari nanti apakah ada khusus kayak semacam ransomware tool, anti ransomware tool untuk Mac itu apakah ada atau enggak. Mungkin ada di luar, cuman rata-rata kalau Mac itu kebanyakan agak berbayar ya, yang free-nya mungkin ada, cuman kita harus nyari. Soal itu, tapi kalau saran saya sih minimal DNS-nya dulu dirubah. Kalau belum bisa di sisi routernya, minimal di sisi komputernya yang kita rubah. Itu dulu. Nah, ini kalau yang dari Pak Juliawan,
terus terang masalah ransomware tuh kalau dibayar apakah balik atau enggak tuh ada dua sisi. Jadi banyak akan bilang ada 50-50. Ada yang benar-benar dia minta duit, itu dibalikin. Ada yang setelah dibayar duitnya diambil, nah kuncinya nggak dikasih. Jadi ya plus minus akhirnya. Jadi sebenarnya sih kalau boleh kita lihat seberapa besar kerugian kalau data tadi hilang. Kalau data hilang tadi ruginya lebih besar daripada jumlah yang dibayarkan, ya mau nggak mau kita harus ngambil risiko kayak bayar sepertinya. Ya karena kepepet ya nggak ada pilihan lain. Kalau kasus yang pernah terjadi di teman saya tadi, karena ya mau nggak mau antara biaya yang dibayarkan tuh masih dianggap lebih besar daripada data yang hilang, ya dipasrahkan aja akhirnya. Seperti itu. Jadi tergantung kasus per kasus untuk itunya. Nah, sekarang kita kembali ke sini untuk drive pool-nya. Jadi di sini kita ada 3 hard disk di sini. Jadi saya sudah install, tapi saya nggak jalankan. Nah, setelah software-nya jalan, dia akan lihat semua hard disk yang ada, mana yang mau dimasukkan ke pool. Nah, kita tahu di sini, kita mulai dari MNO yang ini. Jadi kan ini MNO, ini kita ya, ya ke belakang. Ini untuk menggabungkan beberapa hard disk. Dan data insya Allah kalau satu hard disk rusak nggak hilang, asal kita sudah pool-nya sudah kita aktifkan. Nah, seperti ini. Jadi, ini hard disk yang tadi, kita tulislah misal namanya data. Kemudian saya punya contoh tadi, ini kalau yang besar-besar saya pakai ISO aja. Nah, seperti ini misalnya. Punya Windows. Ini kita kopikan ke sini. Kalau kita masuk ke dalamnya, ini dia. Jadi apapun yang kita tulis tadi, kita bisa lihat kalau misalnya hard disk itu kita copot, terus kita bawa ke tempat lain, data kita masih bisa nampak nggak? Masih bisa, nggak ada masalah. Data kita masih ada di dalamnya. Nah, kalau yang ini, pertama ditulis di hard disk M, ini kan masih proses nulis. Data yang kedua ditulis di hard disk, kita lihat. Nah, di hard disk N.
Nah, yang O kita lihat putus ya, maaf. Oke, saya baca ya. Iya, putus-putus. Apakah Pak Budi. Kalau misalkan udah? lagi loading, komputernya Pak Budi lagi proses, itu suaranya putus-putus. Oke. Mungkin sekarang udah jelas. Sekarang udah jelas. Udah ya, oke, maaf. Ya maaf, soalnya saya belum pernah jalanin demo sambil online ya, jadi biasanya kan presentasi aja. Oke, terima kasih. Jadi dari Pak Sugeng, ransomware itu aktif menyerang pada saat kita klik yang dikirim phishing, atau seperti mekanisme yang lain mereka masuk melalui port yang terbuka. Saya mengelola web yang di-host di remote server, apakah remote server saya bisa diserang ransomware? Karena kalau misalnya dikirim email, saya klik dari desktop saya. Jadi gini, kalau pertama, dia nyerangnya sementara ini hanya dari dua. Pertama dari website yang nggak jelas, yang kita klik apapun di dalamnya, dan kita nggak ada pertahanan, misalnya kayak tadi Firefox dengan NoScript, atau via email link. Tadi yang saya tunjukkan itu bukan email phishing, tapi bukan untuk pengertian nyerang ransomware, karena saya juga pernah terima email, di dalamnya itu ada file zip, yang kalau kita buka dalamnya itu ada exe. Itu yang harus hati-hati. Nah, saran saya sebenarnya gini, kalau boleh bagi teman-teman yang pakai sistem Windows, itu kalau boleh ini file ekstensinya kalau bisa diaktifkan secara default. Umumnya itu tidak diaktifkan. Jadi kalau di Windows 10 itu bisa di sini nih. atau .com, itu aplikasi. Itu hati-hati, jangan pernah diklik. Takutnya kalau kita tidak ada pertahanan yang terupdate di sisi komputer, begitu dia masuk ke memori, dia jalan, udah selesai. Habis itu ya tergantung nanti pola virusnya atau malware-nya seperti apa, apakah dia nyerang mana, dan sebagainya. Karena ada beberapa yang meskipun kita sudah ngapuskan filenya, begitu kita booting, dia akan hidup lagi, karena dia sudah jalan di memori. Jadi sudah nulis ke tempat yang berbeda dengan tempat asli. Jadi kalau kasus yang tadi email, kalau web yang di host di remote server, itu sebenarnya, karena kan kalau kita nge-remote itu kan kita pakai port yang berbeda. Sebenarnya untuk amannya ya, masing-masing, sebenarnya insya Allah nggak ada masalah sih. Karena si komputer kita satu, remote server satu. Kalau remote servernya itu kalau remote server, pertama gini, kalau boleh tahu detailnya, pertama kalau masalah remote server, kalau remote server itu hanya untuk akses web, berarti kan minimal hanya port 443 HTTPS yang terbuka. Itu tetap hanya itu yang boleh terbuka kalau bisa. Jangan yang lain dibuka. Yang kedua, untuk nge-remote, kita bisa pakai namanya kan Secure Shell. Udah, 2 port ini aja yang terbuka, insya Allah aman, insya Allah, nggak ada masalah. Selagi email misalnya pun, kalau misalnya sistem kita itu terserang, dan itu rata-rata mereka jarang lewat yang namanya port shell secure ya. Itu jarang lewat di situ, tapi hanya jaringan lokal. Pak Budi? Pak Budi? Putus-putus lagi ya? Iya, putus-putus lagi, Pak. Kok bisa ya? Padahal nggak ada proses tuh sekarang. Ini tadi pertanyaannya Pak Seno, itu
pas ngejawab putus-putus, jadi mohon diulangi Pak. Jadi pertanyaannya, OpenDNS itu berupa website yang dikunjungi atau software ya? Itu pertanyaannya Pak. Enggak, jadi OpenDNS itu sebenarnya website, cuman dia berupa sistem yang ada di internet. Jadi bukan berupa software, bukan. Software yang diinstal di sisi kita itu hanya untuk sinkronisasi masalah dynamic IP address yang ada di sisi kita pada saat kita koneksi ke provider internet. Itu nanti gunanya untuk apabila kita ngambil account nomor 2-nya gratis, tapi yang harus pakai account. Itu nanti saya tunjukin, tapi belum masuk ke sana. Jadi seperti itu. Jadi itu untuk yang OpenDNS. Jadi nggak ada software yang diinstal, nggak ada. Sama sekali nggak ada. Jadi kita hanya ngerubah DNS-nya, udah selesai sebenarnya. Tapi kalau kita pengen mengamankan lebih website mana yang boleh dan tidak dikunjungi, nah itu nanti masuk ke account yang free account yang ada di OpenDNS. Seperti itu. Terus udah moga-moga suaranya nggak putus ya. Mohon maaf sebelumnya, nggak tahu nih. Internetnya kayaknya stabil. Nggak, soalnya saya di sini kan di tempat ini kan kita pakai internetnya sharing. Jadi satu rumah jadi dapat fasilitas internet gratis tapi dibagi berapa rumah gitu. Meskipun 50 mega sih, pernah saya tes sampai 70 80 gitu, cuman nggak tahu. Karena sekarang mungkin hari libur, udah banyak yang melek, mungkin habis Jumatan terus jadi akhirnya mungkin putus-putus. Nah, untuk drive full seperti ini manfaatnya, jadi pertama kita dapat, bentar saya balikin. Nah ini, jadi kita dapat satu hard disk yang besar. Kalau kita lihat di sini, nah seolah kita dapat hard disk yang besar tuh, free space-nya. Padahal itu gabungan dari 3 hard disk yang berbeda. Dan ini bisa kita share dan sebagainya ke, misalnya ada jaringan di kantor, misalnya punya, itu bisa untuk mengamankan juga. Dan kalau untuk di rumahan, kita bisa untuk mengamankan data kita juga sebenarnya. Kalau misalnya kita mau lebih, itu bisa kita pakai, ini contoh yang saya pakai, bentar. Presentasi, media. Nah, di sini, ini contohnya, jadi kita bisa juga bikin, kalau hard disk kita ada 3, kita bisa bikin sampai 3 kali, seperti ini. Jadi data yang kita anggap aman, kita pengen aman datanya, itu kita bisa minta data itu harus ada di 3 hard disk yang berbeda. Nanti kan jadi keluar ini angkanya, 3 kali, 3 kali, 3 kali, seperti ini. Jadi kalau satu hard disk pun istilahnya hilang, kita masih ada, data kita masih ada di 2 hard disk yang berbeda. Nggak ada masalah. Ini seperti ini. Nah, saya lanjutin dulu. Ini beberapa data yang saya pakai untuk referensi di presentasi. Nanti saya akan kembali. Nanti, bentar. Kok buka yang lain? Oh, nah ini beberapa software yang dipakai. Jadi saya kembali ke demo. Bentar. Mana dia? Tuh nyarinya mulai bingung. Ini dia. Ya, jadi ini drive full. Nah sekarang kita kembali ke apabila saya menggunakan OpenDNS yang nomor 2 yang berbayar. Sekarang saya buka. Pakai ini aja nggak apa-apa. Nah, ini kan masih mati, saya hidupin dulu. Ini saya aktifin dulu beberapa yang perlu. Ini apabila punya account, itu salah satunya nanti kita bisa login ke dalam kontrol panelnya. Bentar. Nampak kan ya?
Oke. Iya, nampak, Pak. Nah, kalau kita masuk ke dalam kontrol panel OpenDNS, ini apabila kita ngambil yang opsi kedua, jadi free tapi berupa account, itu nanti kita bisa login ke dalamnya, dan ini pengamanannya bisa lebih karena kita bisa memilih website-website mana yang boleh. Ini berarti ada yang nyangkut. Listen. Ya, nah seperti ini. Jadi ini punya saya. Jadi pertama kita bisa lihat statistik, misalnya domain yang kita lihat mana aja itu keluar semua di sini. Nah yang penting sebenarnya bukan di situ, tapi di sini saya sampaikan apa adanya aja nggak apa. Jadi sebenarnya OpenDNS itu kita bisa membantu untuk ngeblok, terutama ini web content filtering. Jadi mereka punya beberapa kriteria seperti ini. Kita bisa centang beberapa tempat yang kita nggak mau ada di website yang di browser kita. Pada saat kita browsing itu langsung ke blok otomatis. Nah ini beberapa contoh yang diterapin, misalnya ad-aware saya nggak mau. Terus ada adult themes, academic fraud, alkohol, gambling. Ini kita bisa milih mana aja yang kita nggak mau ada nampak di tempat kita. Nah ini caranya tadi, kita bisa pakai sistem ini kalau kita sudah ada namanya OpenDNS client di sisi Windows-nya. Karena dia apa? Untuk menjaga. Untuk menjaga karena apa? IP address yang kita dapat dari provider itu kan selalu berubah, karena kan dynamic. Terutama kalau kita misalnya nge-restart modem kita atau router, itu pasti IP-nya berubah. Nah, itu salah satu gunanya kalau kita punya software OpenDNS client tadi, dia akan ngesinkronkan dengan OpenDNS yang ada di internet, agar policy ini berlaku untuk minimal kalau kita pasang OpenDNS-nya di sisi router, itu berlaku untuk satu rumah. Seperti itu. Jadi ini manfaatnya sebenarnya yang sudah saya rasakan, terutama nanti kalau misalnya ad-aware itu berkurang. Karena apa? Website yang ada kaitan dengan ad-aware dan sebagainya itu semua udah langsung diblok sama mereka, sama OpenDNS-nya. Ya kita beruntung sih UAE itu untuk pengaman internetnya lebih daripada di Indonesia. Tapi dengan adanya ini kita bisa lebih double gitu masalah pengamannya. Itu. Jadi sementara itu mungkin apa ada bentar, pertanyaan lain? Kok chatnya nggak nampak ya? Ada pertanyaan, Pak. Bentar, chatnya kok nggak mau kebuka ya? Saya tak stop share. Oh, ini dia. Yang mana ya? Kayaknya udah ya pertanyaannya. Dari Pak Sugeng. Iya. Udah. Tadi kan masalah, iya dia ngelola website. Itu jadi, udah saya jawab tadi sih sebenarnya. Dari Pak Muhammad Haris Lutfi, Pak. Ya ini kalau mungkin sekarang masalah emailnya ya. Sekarang saya masuk ke balik ke mana ini dia. Oke, itu beberapa di Firefox ada. Ini dia. Ini salah satu website yang kita bisa tahu pernah ada atau enggak. Kita masukin aja alamat email ke sini. Nanti dia akan tahu kok. Nggak apa, saya masukin alamat email saya aja, misalnya. Karena udah pernah dihack sih. Maksudnya alamat emailnya di tempat lain, bukan emailnya yang kehack, enggak. Pak Budi? Mungkin pertanyaannya Putus-putus lagi? Enggak. Pertanyaan Pak Muhammad Haris Lutfi mungkin bisa dibaca dulu. Nanti biar yang lainnya pada tahu pertanyaannya apa. Oh iya, saya kadang ketutup ya chatnya. Ini dia. Enggak, jadi pertanyaannya itu untuk mengetahui apakah email kita bermasalah atau enggak. Itu aja. Jadi sebenarnya kita bisa masuk ke website ini, salah satunya. Bentar. Duh, kok nggak mau keluar? Oh, maaf. Saya blok ya, Firefox. Ya.
Nah, seperti ini. Jadi kita tahu alamat email saya pernah breaching di tempat yang berbeda, ada 4. Seperti ini, dan tahunnya tahun berapa. Jadi ada beberapa tempat. Yang kedua itu adalah yang punyanya Avast, yang antivirus, itu sama. Nanti kita bisa tahu yang terakhir, dia sudah masuk informasi dari Tokopedia. Jadi minimal jadi kalau kita lihat nih, kompromisnya apa? IP address dengan phone number. Nah, kalau ada bilang email address, minimal kita segera ngerubah password email kita di sistem ini, misalnya seperti itu. Nah, kayak gini, Dropbox. Kita rubah cepat aja. Nah, seperti ini. Jadi nanti ini salah satu tempat, ada beberapa. Yang kedua, bentar, Avast ya. Bentar. Ini dia, yang kedua. Bentar, nggak apa di blog, hidupin Avast, oke. Go Impulse, oke. Nah, seperti ini. Sama, kita masukin alamat emailnya. Kalau rekan-rekan punya alamat email lebih dari 1, masukin semua nggak apa-apa. Tuh kan dia bilang, udah leak, kapan terakhir ini, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi, 2 alamat ini tapi ini sebelum saya masukkan ke mana, ke bagian materi di bagian belakang, nanti mungkin kalau misalnya perlu bisa saya masukkan, untuk kalau misalnya perlu bahan presentasinya mau di-share juga nggak ada masalah. Tadi apply OpenDNS di klien buat satu rumah, bisa tolong diulang. Jadi gini, kalau untuk satu rumah, saran saya sih ngerubahnya di sisi modemnya, routernya di sini. Jadi login kita ke router kita, modem router yang ada di rumah, itu kemudian kita ngambil dari sisi internetnya. Kan ada 2 tuh di networknya. Internet itu berarti yang WAN-nya, Wide Area Network, yang kabel jaringannya connect langsung dari sistemnya Etisalat atau DU. Bukan yang LAN. Yang LAN itu yang masuk ke rumah. Yang Wi-Fi-nya itu yang LAN. Nah, di sini ada namanya Primary DNS. Nah, 2 ini kita masukkan IP DNS-nya yang punyanya OpenDNS yang ini, 2 ini. Nah, insya Allah nanti itu pengamanannya sudah berlaku ke satu rumah, cuman ini tidak untuk, mana tadi? Tak tutup ya. Bukan untuk yang account yang nomor 2. Account nomor 2 itu, bentar, yang bentar ini. Nah, bukan yang ini. Bukan yang OpenDNS Home. OpenDNS Home itu nanti harus sign up dan harus ada software yang diinstal di komputer. Tapi minimal yang ini untuk satu rumah udah cukup insya Allah untuk awal. Kemudian industri yang pernah dijebol ransomware banyak. Industri banyak, termasuk perminyakan pun pernah ada yang kena. Itu aja sih. Yang tadi contoh yang di presentasi itu beberapa yang sudah ada angka realnya, dalam arti berapa dolar yang mereka bayarkan. Karena bagi mereka mungkin lebih baik bayar daripada kehilangan data yang sekian banyak. Terus, udah mau ditutup ya. Pak Arit, apakah tahu Firefox, Avast itu percaya jangan-jangan semacam clickbait? Enggak, insya Allah enggak. Kalau Firefox itu karena dia dari open source community, aman. Kalau Avast sementara ini sih insya Allah enggak ada masalah. Jadi kita bisa pakai itu. Kalau terang Avast juga punya dia antivirus yang free ya. Jadi bisa, enggak ada masalah. Insya Allah. Kalau untuk satu kantor bisa banget. Asal tadi ditaruh di bagian router yang istilahnya jadi gini, satu kantor minimal kan pasti punya satu tempat tuh router untuk koneksi ke internet. Dirubah sisi situ aja, dirubah di sisi. Jadi kalau misalnya ada orang IT bisa minta ke bagian IT-nya, di bagian firewall atau apa. Jadi intinya di bagian peralatan yang untuk klien di sisi komputer kantor itu yang request domain name. Itu macam-macam, bisa mungkin di firewall, bisa jadi di router, itu ini bisa tanya ke orang IT-nya. Bisa, insya Allah bisa, nggak ada masalah. Ya, udah jam 6 mungkin, kalau nggak ada pertanyaan lagi mungkin bisa saya kembalikan ke pihak moderator. Sebelumnya mohon maaf apabila tadi ada masalah teknis di sisi sayanya. Yang kedua juga, karena ini terus terang baru pertama kali saya bikin live demo, dan mungkin akhirnya bandwidth-nya kemakan, ataukah mungkin karena
lagi banyak yang pakai di lingkungan tempat tinggal saya juga kurang paham. Ya mohon maaf kalau akhirnya ada yang kurang lancar dan sebagainya. Kalau misalnya ada yang pengen ditanyakan, mungkin bisa dilanjut nanti via Japri juga nggak ada masalah. Saya terbuka. Kalau ada yang bisa saya bantu, insya Allah saya usahakan bantu, insya Allah. Monggo, Mas Iman. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Pak Budi. Mungkin bisa dirangkum sedikit Pak Budi, apalagi untuk aplikasi rumah ya. Apa aja tools-toolsnya yang harus kita pakai? Pertama OpenDNS. Ya. Oke. Jadi kalau dirangkum boleh saya kembali ke materi presentasi saya. Bentar. Jadi kalau boleh saya rangkum, saya kembali ke awal. Jadi sebenarnya kalau kita balik dari awal, itu sebenarnya yang pertama tool yang kita bisa pakai itu bisa dibaca dari judul daftar isi. Maaf, saya cepetin ya. Nah ini, yang pertama di rumah itu kita bisa pakai namanya OpenDNS. Itu kita bisa bisa semua dipakai. Yang terus terang yang saya belum ketemu sekarang caranya ngerubah DNS di HP. Di mobile phone itu saya belum ketemu caranya karena masih di lock. Itu mungkin ada caranya, tapi kan kita nggak mau namanya ngerusak operating system yang ada di HP ya, nanti garansi dan sebagainya kena. Itu satu, bisa dirubah di komputer masing-masing, atau kalau mau berlaku satu rumah, dirubah di sisi router Wi-Fi. Yang kedua, untuk menjelajah web bisa pakai Firefox dengan NoScript. Firefox kalau dibilang aman, insya Allah aman, karena mereka open source community. Dan yang kedua, sampai sejauh ini saya pakai, belum pernah ada masalah dan selalu kompatibel dengan website manapun. Kemudian NoScript juga aman, jadi ada yang bilang perpaduan dua ini insya Allah, ya kalau misalnya ada yang tanda kutip ya, kita mau nekat masuk ke underground web pun, insya Allah aman, nggak ada masalah. Tapi ya tadi, jangan mudah ngeklik apapun di dalam sampai kita tahu itu apa. Kemudian yang ketiga, tadi pakai namanya Kaspersky Anti-Ransomware Tool untuk Windows dan antivirus di masing-masing. Mau pakai yang free kayak Avast, monggo, atau pakai bawaannya Windows juga silahkan, nggak ada masalah. Nah, itu untuk pengamannya. Nanti kalau untuk sisi dari operating system yang lain, Mac dan sebagainya, mungkin hanya bisa sampai OpenDNS dan Firefox sepertinya. Karena NoScript, ini saya belum cek apakah ada di sisi Mac juga, saya belum tahu. Nah, kemudian untuk setelah kejadian, kuratifnya ya kita bisa minimal backup data kita pakai Makrim Reflex tool, itu free juga. Kemudian untuk redundancy data, apabila kita pengen data kita lebih selamat tidak hanya di satu tempat, kita bisa pakai Driveful. Mungkin seperti itu untuk presentasi kali ini, rangkumannya. Monggo, Mas Iman. Nanti file presentasinya bisa di-share, Pak ya? Boleh. Nanti insya Allah saya share, nggak ada masalah. Nanti kita share lewat email, Pak ya? Boleh, nggak apa. Bisa insya Allah. Termasuk nanti link nanti saya akan update nanti terutama untuk masalah ngecek email ya. Baik, Pak. Kalau usaha, ya terakhir tadi, tapi saya nggak tulis di sini, karena kan kita bicara masalah ransomware, tapi untuk pengamanan umum, alamat email yang dipergunakan di tiap sistem itu bisa sama, nggak ada masalah, tapi bukan usahakan, harus password di tiap sistem harus berbeda, jangan sama. Itu aja, insya Allah. Ya. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih atas ilmunya. Mungkin kita sudah sampai di ujung acara. Terima kasih kepada para peserta atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin tadi ada suaranya putus-putus. Ya sama, saya juga mohon maaf. Jadi ternyata ngandalin internet akses yang sharing di sini, jika ternyata bermasalah. Ya mohon maaf juga. Ya nggak apa-apa. Itu aja. Insya Allah dapat intinya. Nah, insya Allah. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Demikian acara virtual evening talk ini saya tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.